Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarefa Nur Aziza. Saya dari kelas 12-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bab 3 tentang teknologi di sekitar kita. Selamat menyaksikan. A. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Yang pertama, ide pokok teks. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili paragraf. Pada satu paragraf ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal paragraf deduktif, tengah paragraf ineratif, bagian belakang paragraf induktif, atau di bagian awal dan akhir teks paragraf campuran. Yang kedua, ide pendukung teks. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi, kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Yang ketiga, ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ide pokok buku dapat diperoleh dengan memperhatikan bagian-bagian buku sebagai berikut. A. Judul di halaman cover depan buku. B. Halaman cover bagian belakang buku berupa ikhtisar isi buku. C. Daftar isi buku. Keempat, ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat kamu tuliskan ke dalam bentuk resensi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam menulis resensi, yaitu ada judul resensi, sampul buku, identitas buku, bagian pendahuluan, isi resensi, dan penutup. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu B. Menyampaikan hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan, anggapan dasar. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Selanjutnya ada ciri dari hipotesis. Yang pertama, harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam suatu rumusan hipotesis. Yang kedua, dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu C. Berdiskusi. Pengertian dari diskusi yaitu komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Di sini ada jenis dari diskusi, yaitu ada diskusi kelompok, diskusi kongres, diskusi rapat, diskusi simposium, diskusi lokakarya, diskusi seminar, dan diskusi panel. Selanjutnya ada syarat dari diskusi. Yang pertama, ada permasalahan yang perlu dicari pemecahnya. Kedua, ada ketua atau moderator. Ketiga, peserta atau anggota diskusi. Yang keempat, kegiatan bertukar pendapat. Dan yang kelima, simpulan atau keputusan. Selanjutnya adalah tahapan berdiskusi. Yang pertama, menentukan personel bertugas sebagai pembicara. Yang kedua, pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, peserta diskusi menggunakan bahasa yang baik. Yang keempat, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan. Yang kelima, ditetapkan suatu kesimpulan. Dan yang keenam, moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati.
Materi selanjutnya adalah D. Menulis teks diskusi. Ciri teks diskusi. A. Struktur terdiri atas isu atau permasalahan argumen, mendukung argumen, menentang, analisis, dan refleksi. B. Memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. C. Menggunakan kata konjungsi antar kalimat. Materi terakhir yaitu E. Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Elaborasi perasaan untuk memahami permasalahan adalah proses mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang emosi yang terkait dengan suatu situasi atau masalah, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang akar masalah dan mencari solusi yang efektif. Sekian pemaparan materi bab 3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.